Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di video ini saya akan mengajak teman-teman sekalian mencari tahu penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini saya berada di teras atas rumah saya. Di saat masa pandemi seperti sekarang, aktivitas saya banyak dihabiskan di rumah saja. Dan tempat yang paling sering saya kunjungi ya hanya kamar tidur, kamar mandi, dan dapur saja. Ya bisa dikatakan makan tidur ya. Apakah teman-teman juga sama seperti saya? Saya harap teman-teman produktif ya, apalagi di masa pandemi saat ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mencari tahu penerapan fisika di sekitar sini. Baiklah, sekarang kita akan jalan menuju ke dalam rumah. Tunggu sebentar. Apakah ada penerapan fisika saat kita berjalan? Yuk kita cari tahu. Saat kita berjalan, ternyata ada gaya gesek. Kita perlambat. Ternyata terdapat gesekan antara sendal dan permukaan lantai. Apa yang terjadi jika tidak ada gaya gesek? Yang terjadi, kita akan mudah tergelincir saat berjalan. Oleh sebab itu, mengapa permukaan sendal dibuat beralur atau kasar, di mana agar menghasilkan gaya gesek yang besar, sehingga saat berjalan kita tidak akan terpeleset. Wah, ternyata kita dapat dengan mudah berjalan hanya karena fisika loh. Mari kita melanjutkan mencari penerapan fisika di sekitar sini. Tunggu sebentar. Apakah ada penerapan fisika di pintu ini? Tahukah kamu mengapa letak ganggang pintu di sini? Kenapa tidak di tempat lain? Yuk kita bahas secara fisika. Ternyata di pintu terdapat pengaplikasian dari torsi atau momen gaya. Jika kita anggap engsel pintu adalah sumbu putar atau poros, maka jarak ganggang pintu dengan engsel merupakan lengan momen. Untuk rumus dari momen gaya atau torsi sendiri, yaitu sebanding dengan lengan momen dan gaya. Sehingga, semakin besar lengan momen dan gaya yang dikeluarkan, maka semakin besar pula momen gaya yang dihasilkan. Oleh karena itu, mengapa letak ganggang pintu berjauhan dengan engsel pintu, sehingga kita dapat membuka pintu dengan mudah. Menarik ya, dengan kita meletakkan ganggang pintu di posisi tersebut, kita dapat meminimalkan gaya yang dikeluarkan. Sekarang kita lanjut yuk. Penerapan fisika di sekitar sini, ini dia. Ada AC, di mana menggunakan prinsip termodinamika. Selanjutnya, ada lampu. Merupakan penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dari sistem listriknya ataupun dari lampunya sendiri. Aku merupakan orang yang menggunakan kacamata minus, di mana merupakan penerapan dari lensa cekung. Dengan lensa cekung ini membantu aku untuk melihat jauh lebih jelas. Selain itu, ada lagi nih, yaitu handphone atau HP. Kita sadari, HP bekerja berdasarkan prinsip fisika, yaitu listrik dan spektrum elektromagnetik. Dalam HP juga terdapat baterai yang bekerja berdasarkan prinsip kapasitasi, di mana menyimpan energi, dan juga terdapat lensa kamera yang menggunakan prinsip optik. Wah, ternyata dalam satu HP ini banyak sekali ya prinsip fisikanya. Saya ingin menunjukkan penerapan fisika secara detail kepada teman-teman sekalian, tapi dikarenakan durasi waktu, saya tidak bisa menjelaskan lebih detail lagi. Karena saking banyaknya penerapan fisika di sekitar kita tanpa kita sadari. Nah, coba deh teman-teman sekalian perhatikan di sekeliling kalian. Apakah ada penerapan fisika? Jika ada, yuk cari tahu secara prinsip fisikanya. Untuk menambah wawasan kita. Demikianlah video ini, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa.